Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis penyerbukan. Masih di materi pelajaran IPA kelas 9. Sebelum kita mempelajari tentang jenis-jenis penyerbukan, kita pelajari dulu tentang bagian-bagian dari bunga. Bagian yang pertama pada bunga itu ada kepala sari dan ada tangkai sari. Nah, gabungan dari kepala sari dan tangkai sari ini adalah sebagai benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian ini ada kepala putik, ada tangkai putik. Yang besar ini adalah bakal buah. Di dalam bakal buah ini ada bakal biji. Nah, gabungan dari semuanya ini adalah putik, di mana putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Bagian lain yang tidak kalah pentingnya pada bunga ini ada mahkota bunga yang warnanya mencolok dan ukurannya paling besar. Ini berfungsi untuk memikat serangga agar serangga tertarik mendatangi bunga. Karena serangga nanti merupakan salah satu hewan yang berperan dalam penyerbukan. Bagian yang hijau yang di bawah ini adalah kelopak bunga yang berfungsi sebagai pelindung bunga ketika masih kuncup. Terus di bagian bawah bunga ini ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat menempelnya bunga. Dan yang paling akhir di bagian paling bawah ini adalah tangkai bunga yang berfungsi sebagai penyokong bunga. Pada bagian kepala sari ini banyak sekali serbuk sari. Kita gambarkannya satu. Nah, serbuk sari inilah yang berperan di dalam penyerbukan bunga. Kalau kita perhatikan, letak kepala sari ada di bawah kepala putik. Maka yang kita bahas nanti yang pertama adalah dari mana asal datangnya serbuk sari yang jatuh di kepala putik. Dan yang kedua nanti yang kita bahas adalah perantara serbuk sari ini bisa sampai ke kepala putik. Oke, kita pelajari jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan asal serbuk sari dan berdasarkan jenis perantaranya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan bisa dibedakan menjadi autogami, yaitu datangnya serbuk sari dalam satu bunga. Terus ada geitonogami, itu serbuk sari datang dari bunga lain, tetapi masih dalam satu tanaman. Terus ada alogami, yaitu serbuk sari ini datang dari bunga lain dan pada tumbuhan lain, tetapi masih dalam satu jenis. Dan yang keempat ada hibridogami, yaitu serbuk sari datang dari bunga lain pada tanaman lain dan juga lain jenis, tetapi masih dalam satu spesies. Terus berdasarkan perantaranya, ada penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Ada penyerbukan yang dibantu oleh serangga yang dikenal dengan entomogami. Ada penyerbukan yang dibantu oleh burung yang dikenal dengan ornitogami. Ada yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar dikenal dengan chiropterogami. Ada dibantu oleh air atau hidrogami dan dibantu oleh manusia atau antropogami. Akan kita bahas satu-satu dari autogami. Autogami ini penyerbukan di mana serbuk sari datang dari bunga itu sendiri. Pada penyerbukan sendiri atau autogami secara umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Penyerbukan ini terjadi pada tanaman yang memiliki bunga sempurna atau bunga lengkap, di mana kelamin jantan dan kelamin betina berada pada satu bunga. Sebagai contohnya ada buah mangga, jambu, bunga turi, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua ada geitonogami,
di mana serbuk sari datang dari bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. Biasanya bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Sebagai contohnya ada jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain. Selanjutnya ada alogami atau penyerbukan silang, di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain dengan pada tumbuhan lain, tetapi masih satu jenis. Sebagai contohnya ada melinjo, kamboja, pinus, dan mawar. Terus ada hibridogami atau penyerbukan bastar. Pada penyerbukan bastar atau hibridogami ini, serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain, berbeda varietas tetapi masih satu spesies. Umumnya akan menghasilkan varietas baru maupun spesies baru. Sebagai contohnya ada mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan lain-lain. Sekarang kita bahas jenis-jenis penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin atau dikenal dengan anemogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin ini memiliki ciri-ciri mahkota bunganya kecil, warnanya tidak mencolok, tidak mempunyai kelenjar madu atau nektar. Karena tidak mempunyai kelenjar madu atau nektar, maka serbuk sarinya kering dan ringan. Jumlah serbuk sarinya banyak dan kepala putiknya besar, serta mempunyai tangkai sari yang panjang dan mudah bergoyang. Sebagai contoh, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin itu ada jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, rumput, dan lain-lain. Kita lanjutkan pada penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau dikenal dengan entomogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki ciri-ciri warna yang menarik dan cerah sehingga memikat serangga untuk datang menghampiri bunga. Selain itu, menghasilkan nektar. Karena niat awal dari serangga ini untuk mendatangi bunga itu adalah mencari nektar atau madu. Nah, serbuk sari yang dihasilkan lengket. Nah, coba kalau kita lihat di sini, serbuk sari menempel pada kaki serangga. Nanti serangga ini terbang dan menempel pada kepala putik, maka serbuk sari ini bisa menempel pada kepala putik. Nektar atau madu yang dihasilkan ini mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa hingga mencapai 87%. Selain itu, nektar juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin, senyawa aromatik, dan mineral. Kemudian, penyerbukan yang dibantu oleh burung atau ornitogami. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh burung ini diantaranya adalah ukuran bunga yang besar, sehingga mampu menopang berat badan burung. Terus bunga memiliki warna yang cerah, kemudian tidak berbau. Karena burung ini ukurannya lebih besar dari serangga, maka dia juga memerlukan makanan yang lebih banyak. Maka bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung harus memiliki nektar dalam jumlah yang cukup banyak. Terus kalau kita lihat bentuk bunga ini seperti corong atau mahkota berbentuk trompet. Terus penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar atau dikenal dengan
Chiropterogamy. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menghasilkan nektar. Niat dari kelelawar ini adalah untuk mencari nektar atau mencari makan. Kemudian warnanya menarik, menghasilkan bau, dan yang lebih utama, karena ini kelelawar adalah terbangnya pada malam hari, maka bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ini harus mekar pada malam hari. Sebagai contoh, tanaman yang bunganya mekar pada malam hari itu adalah kaktus. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu oleh air atau dikenal dengan hidrogami. Ini proses penyerbukannya terjadi karena bunga tumbuhan terendam air. Atau bisa jadi karena terkena air hujan atau tumpahan air lainnya. Yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau dikenal dengan antropogami, di mana bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia ini memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu bunga, atau dalam satu bunga tetapi serbuk sarinya sulit rontok sehingga perlu bantuan oleh manusia. Sebagai contohnya ada salak, vanili, semangka, dan bunga anggrek. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.